Yang terakhir, PIN bisa digunakan untuk berapa kali. Ini seperti yang kita notif di awal tadi ya. Jadi PIN itu sebenarnya bisa digunakan hanya 1 kali, ataupun PIN itu bisa digunakan sebanyak 5 kali. Tentunya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, syarat dan ketentuannya apa supaya PIN itu bisa digunakan 5 kali? Dan bagaimana ketentuannya PIN itu bisa digunakan hanya 1 kali? Kita bahas di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Kita teman-teman kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya masih di seputar penerimaan untuk peserta didik baru ya atau PPDB khususnya di Provinsi Jawa Timur untuk jenjang SMA ataupun SMK negeri tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas mengenai PIN ya. Ini banyak sekali yang ditanyakan ya. Jadi banyak sekali yang ditanyakan oleh calon peserta didik ataupun orang tua. Nah, nanti kita akan membahas di beberapa hal ya. Jadi PIN itu bisa diambil di berapa kali ya? Bisa jadi diambil itu berapa kali. Terus bisa digunakan berapa kali. Nah, misalkan ada juga kasus misalkan dia tidak diterima di SMA. Jadi dia sudah daftar di SMA misalkan, mau daftar lagi di SMK atau mungkin dia mau daftar lagi di SMA. Apakah harus ambil PIN lagi? Ya, nanti kita akan memberikan beberapa informasi ya. Jadi yang pertama nanti kita akan bahas apa sih PIN itu. Yang kedua, digunakan untuk apa PIN itu ya. Jadi seberapa penting sih PIN itu untuk PPDB Jatim tahun 2024 ini. Terus berikutnya bagaimana jika tidak punya PIN? Nah, ini fatal ini ya. Jadi kalau tidak punya PIN ya tentu konsekuensinya tentu nggak bisa ikut daftar ya. Jadi harus punya PIN. Berikutnya PIN itu diambil berapa kali? Nah, ini yang banyak sekali pertanyaan. Jadi dia misalkan nanti dia tahap 1 ikut ya, nanti tidak diterima misalkan. Nah, dia mau ikut lagi di tahap 2 ataupun tahap 3 ataupun tahap 4 ya ataupun tahap 5, itu perlu ambil PIN lagi apa enggak. Nah, juga mengenai ini. Nah, jika sudah daftar di SMA ya misalkan tidak diterima dan mau daftar lagi ya, apa harus ambil PIN lagi? Dan yang terakhir, nah ini yang juga banyak sekali ditanyakan itu mengenai PIN itu bisa digunakan berapa kali. Nah, ini sebenarnya PIN itu ya kita kasih bocoran ini PIN ini bisa digunakan sebanyak 5 kali ya. Nah, tapi tentunya 5 kali ini tentunya ada syarat dan ketentuannya berlaku. Bahkan PIN ini juga bisa digunakan 1 kali. Nah, ini nanti mungkin bingung ya. Jadi PIN itu bisa digunakan 5 kali ya, tentunya dengan syarat dan ketentuan. Dan PIN itu ya tentunya hanya bisa digunakan 1 kali. Itu juga ada syarat dan ketentuannya. Nanti kita akan bahas di video ini. Nah, misalkan nanti ketika teman-teman seperti ini ya, jadi yang sudah dinyatakan diterima ya, nah, entah itu di tahap 1, tahap 2, tahap 3, atau tahap 4, itu bagaimanakah PIN-nya? Apakah masih bisa digunakan atau tidak? Ataupun jika seperti ini ya, jika misalkan teman-teman ikut ya misalkan di tahap 1, 2, 3, atau 4, nah tetapi ternyata tidak diterima, nah itu PIN-nya bagaimana? Bisa digunakan apa tidak? Nah, untuk itu teman-teman silakan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya, klik tombol like ya, silahkan. Klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, langsung saja kita bahas untuk mengenai PIN. Jadi ini yang perlu dipahami dulu ya. Jadi PIN ini ya, PIN ini masuk di pra pendaftaran ya. Nah, yang pertama kita awali dulu dari jadwal ambil PIN. Jadi awal ambil PIN itu masuk di dalam pra pendaftaran. Jadi pra ini kan artinya kan sebelum ya. Jadi pendaftaran. Jadi artinya PIN itu harus didapatkan sebelum pendaftaran. Karena kalau sudah waktunya pendaftaran dan belum punya PIN ya tentunya tidak bisa ikut daftar. Nah, untuk jadwal pengambilan PIN sendiri teman-teman di sini dilihat di poin 2 ya. Jadi poin 2 di sini ada pengambilan PIN oleh calon peserta didik baru. Nah, ini PIN ini teman-teman, nah nanti mesti ada yang tanya bagaimana cara ambil PIN, nanti kita jelaskan juga di video ini. Jadi untuk jadwal pengambil PIN, nah ini bisa mulai diambil itu tanggal 27 Mei sampai dengan 14 Juni 2024. Tapi saran saya bagi yang mau ikut di tahap 1, jangan sampai lebih dari tanggal 11 untuk dapat PIN-nya. Ya, karena seperti yang kita ketahui ya, jadi untuk tahap 1 itu kan dimulai tanggal 10 sampai dengan 11 Juni.
ya, 10 sampai dengan 11 Juni. Nah, kalau teman-teman misalkan dapat PIN-nya tanggal 12 Juni ya tentu nggak bisa ikut di tahap 1. Jadi diperhatikan untuk jadwal ambil PIN-nya. Paham ya? Oke, yang pertama kita akan mulai dari beberapa pertanyaan mengenai PIN. Nah, yang pertama apa itu PIN? Ini mungkin ada yang belum paham juga ya apa itu PIN ya. Jadi PIN itu atau PIN ya atau Personal Identification Number ya. Jadi bahasa mudahnya ya kode khusus gitu aja lah atau kode unik ya. Jadi kode khusus atau kode unik yang terdiri atas kombinasi huruf dan angka. Ya, di kombinasi huruf dan angka. Ini biasanya ada juga yang huruf semua, ada yang huruf dan angka dan seterusnya. Nah, serta didapatkan calon peserta didik baru atau CPD setelah melakukan proses pra PPDB. Jadi mungkin dia mengupload berkas ya, melakukan verifikasi data dan seterusnya. Dan datanya telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan ya. Dalam hal ini nanti untuk verifikasi PIN itu dilakukan oleh sekolah SMA atau SMK negeri ya, terdekat dengan domisili. Nah, atau juga ya, jadi PIN itu bahasa mudahnya itu adalah kode unik ya, jadi kode unik. Jadi istilahnya PIN itu apa ya? Ya kode unik ya atau kode khusus nanti untuk digunakan pendaftaran. Nah, kode unik atau kode khusus yang diberikan ke calon peserta didik sebagai identitas pribadi. Nah, jadi PIN-nya jangan sampai orang lain tahu ya, kecuali mungkin keluarga ya. Nah, itu nanti mungkin kalau kalian lupa bisa tanya di orang tuanya atau mungkin kakak atau adiknya. Nah, identitas pribadi mereka dalam proses pendaftaran. Setiap calon peserta didik ini akan diberikan PIN yang berbeda. Ya, jadi PIN-nya calon peserta didik baru itu nanti berapa ribu itu PIN-nya nggak ada yang sama. Mesti PIN-nya itu beda. Jadi PIN-nya itu namanya kan kode unik ya. Jadi namanya kan kode unik ya. Jadi tidak ada yang sama. Nah, yang berbeda untuk memastikan keunikan ya keabsahan dalam proses PPDB. Jadi ini PIN ya. Jadi apa yang PIN atau mungkin kalau teman-teman punya HP ya, HP itu kan dikunci misalkan. Nah, itu dimasukkan password. Nah, itu passwordnya. Jadi bisa diartikan kode unik atau password ya ataupun yang lainnya ya. Yang intinya itu adalah kode khusus atau kode unik. Nah, ini contohnya untuk PIN. Jadi nanti saat pengambilan PIN ya, di sini pengambilan PIN ya, di sini muncul pengambilan PIN berhasil. Jadi nanti teman-teman saat pengajuan PIN ya, ketika PIN-nya berhasil dan PIN-nya terbit, nah ini PIN berhasil. Nah, di sini akan muncul PIN Anda ya, misalkan seperti ini. Misalkan KW, ini ada 0, ada R, ada T, ada L. Ya biasanya ini 6 huruf ya. Jadi biasanya PIN-nya itu 6 huruf. Nah, tapi nanti kita lihat di 2024 nanti PIN-nya saya rasa mungkin masih sama ya. Jadi ini ada kombinasi angka dan huruf. Atau mungkin bisa juga angka semua atau mungkin bisa huruf semua ya. Tapi biasanya kombinasi angka dan huruf. Jadi ini yang disebut dengan PIN. Nah, ini nanti digunakan untuk pendaftaran ataupun yang lainnya. Paham ya? Terus yang berikutnya, pertanyaan kedua, bagaimana cara ambil PIN? Nah, ini banyak sekali yang ditanyakan bagaimana cara ambil PIN. Nah, pengambilan PIN, jadi pengambilan PIN, nah ini didahului dengan pengisian data dan mengunggah berkas atau dokumen yang dibutuhkan oleh calon peserta didik baru secara online. Ya, jadi PIN itu diambil secara online. Ya, ini bahasanya semi online ya. Jadi setelah PIN itu dilakukan upload data online sesuai dengan ketentuan. Nah, selanjutnya ya, ketika selesai melakukan upload data online, maka calon peserta didik baru ini mendatangi SMA atau SMK. Ini negeri ya, harusnya ada negerinya. Jadi SMA negeri atau SMK negeri yang masuk di wilayah dalam atau luar zona sesuai dengan kedekatan jarak domisili, alamat yang ada dalam KK atau SKD calon peserta didik baru untuk dilakukan verifikasi dan validasi PIN. Ya, jadi prosesnya teman-teman itu mengupload data dulu. Jadi upload datanya dulu semuanya ya. Misalkan KK, SKL dan lain sebagainya. Nah, terus setelah itu teman-teman melakukan verifikasi dan validasi PIN berkas-berkas yang sudah diupload ini untuk datang ke sini SMA atau SMK negeri terdekat. Nah, nanti untuk PIN itu kan ada 3 jenis untuk pengambilan PIN ya. Jadi ada lulusan Jawa Timur tahun 2024, lulusan Jawa Timur tahun sebelumnya ya, misalkan 2023, 2022 dan seterusnya. Dan juga untuk pengambilan PIN untuk lulusan di luar Jatim. Nah, mungkin caranya bagaimana Pak ya, teman-teman bisa cek aja di video kita ya. Nah, di sini kita sudah ada playlist mengenai PPDB 2024 ya. Di sini nanti teman-teman bisa cek misalkan ini ya. Cara ambil PIN bagi calon siswa lulusan Jatim tahun 2024. Nanti kita juga akan mengupdate
untuk lulusan tahun lalu dan lulusan luar Jatim. Nanti teman-teman bisa lihat di sini. Di sini sudah kita jelaskan cara ambil PIN itu seperti apa. Terus mungkin berkasnya apa saja Pak yang perlu dibawa. Di sini juga ada ya berkas ambil PIN. Jadi bagaimana langkah-langkah ambil PIN di sini juga sudah kita sertakan langkah-langkah ambil PIN-nya. Nah, terus kalau misalkan tidak mau lihat video ya, teman-teman bisa cek aja di sini ya di mastiokdr.com. Nah, di sini teman-teman juga ada. Ini kita sudah siapkan versi yang misalkan tidak mau lihat video, di sini ada, tinggal dibaca saja ya. Nah, di sini sudah kita kasih step by stepnya bagaimana sih cara melakukan pengambilan PIN. Paham teman-teman ya? Terus kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Apakah semua calon siswa wajib punya PIN? Ini jawabannya iya. Ini jawabannya wajib ya. Jadi semua calon peserta didik wajib mengambil PIN. Jadi kalau tidak bisa PIN ya tentu nggak bisa melakukan pendaftaran ya. Nah ini mengambil PIN salah satunya adalah menentukan titik lokasi rumah. Salah satu nanti titik lokasi rumah ini bisa digunakan untuk jalur yonasi, untuk jalur afirmasi itu kan menggunakan titik lokasi rumah ya. Nah yang mana nanti melalui situs ppdb.jatimprof.go.id atau melalui situs ppdbjatim.net. Jadi di sini ya di ppdbjatim.net ini untuk proses pengambilan PIN atau upload berkas atau datanya. Nah terus PIN itu nanti digunakan untuk melakukan pendaftaran. Jadi kalau nggak punya PIN ya tentu nggak bisa daftar. Ya kita kasih gambaran sedikit. Nah misalkan teman-teman mau ikut daftar misalkan di jalur afirmasi, pindah tugas, ya nilai, yonasi dan sebagainya. Misalkan di sini mau ikut daftar di jalur prestasi nilai akademik SMA misalkan. Nah di sini ada pendaftaran ya. Nah di sini ada permintaan untuk memasukkan PIN peserta. Nah PIN-nya berapa? Jadi kalau teman-teman nggak punya PIN ya tentu nggak bisa ikut daftar. Paham ya? Terus di pertanyaan berikutnya, bagaimana jika calon siswa tidak punya PIN ya? Kalau nggak punya PIN ya tidak bisa melakukan pendaftaran. Ini sudah jelas ya. Jadi kalau nggak punya PIN ya tentu nggak bisa ikut daftar seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah karena di dalam form pengisian atau form pendaftaran itu teman-teman itu diminta untuk memasukkan PIN pesertanya. Paham ya? Nah terus yang berikutnya di sini berapa kali PIN itu harus diambil? Nah, ini banyak sekali pertanyaan berapa kali sih PIN itu harus diambil. Jadi kita jelaskan ya bahwa PIN dari pengambilan PIN itu hanya dapat dilakukan 1 kali selama PPDB berlangsung. Jadi PIN itu diambil 1 kali, entah itu teman-teman yang nanti mau ikut tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5 ya. Nah ini PIN itu hanya diambil 1 kali. Jadi PIN-nya itu berapa yaitu PIN-nya. Makanya PIN-nya itu disimpan baik-baik jangan sampai hilang. Paham ya? Nah terus kita sambung dengan pertanyaan kedua. Jika PIN sudah digunakan untuk mendaftar, jadi misalkan siswa ini ikut tahap 1 misalkan, tahap 1 misalkan dan tidak diterima, apakah harus ambil PIN lagi? Nah ini jawabannya tidak. Ya jawabannya tidak. Jadi selama melakukan pendaftaran dan belum diterima, ya jadi kuncinya di sini belum diterima, maka PIN masih bisa digunakan untuk melakukan pendaftaran sesuai dengan tahap dan jalur berikutnya. Misalkan ikut tahap 1 ya, ikut tahap 1 belum diterima, maka nanti bisa digunakan ikut lagi di tahap 2 sesuai dengan jadwal dan tahap berikutnya. Misalkan teman-teman hanya ikut di tahap 3 misalkan ya, tetapi tahap 3 tidak diterima, teman-teman masih bisa digunakan PIN-nya untuk daftar lagi di tahap 4 atau di tahap 5. Jadi kuncinya ketika belum diterima, PIN ini masih bisa digunakan. PIN-nya tetap dan tidak perlu ambil lagi. Paham ya? Nah, terus misalkan di sini di pengumuman penerimaan PPDB, jadi ketika nanti misalkan teman-teman tidak diterima ya. Nah, tidak diterima itu misalkan tidak diterima di tahap 1 ya, masih bisa ikut lagi di tahap 2. Misalkan tidak diterima di tahap 2 masih bisa ikut lagi di tahap 3. Nah, di tahap 3 tidak diterima masih bisa ikut di tahap 4. Tahap 4 tidak diterima bisa lagi ikut di tahap 5 ya. Jadi sesuai dengan tahapan ya. Jadi ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5 ya, asalkan belum diterima di salah satu tahap. Paham ya? Terus yang terakhir, PIN bisa digunakan untuk berapa kali? Ini seperti yang kita notif di awal tadi ya. Jadi PIN itu sebenarnya bisa digunakan hanya 1 kali ataupun PIN itu bisa digunakan sebanyak 5 kali. Tentunya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, syarat dan ketentuannya apa? Supaya PIN itu bisa digunakan 5 kali. Dan bagaimana ketentuannya? PIN itu bisa digunakan hanya 1 kali. Kita bahas di sini. Nah, jadi PIN itu bisa digunakan berapa kali? Nah, ini tergantung ya, tergantung dari kondisinya. Ya, tergantung dari kondisinya. Jadi selama melakukan pendaftaran dan belum diterima, ini ya kuncinya di sini. Ya, jadi melakukan pendaftaran belum diterima,
PIN masih bisa digunakan untuk melakukan pendaftaran sesuai dengan tahap atau jalur berikutnya. Nah, jadi misalkan nanti teman-teman ikut tahap 1 belum diterima, bisa ikut lagi di tahap 2. Bisa tahap 2 belum diterima, bisa lagi ikut di tahap 3, ya. Tahap 3 belum diterima, bisa ikut lagi di tahap 4. Tahap 4 belum diterima, bisa lagi ikut di tahap 5. Jadi PIN bisa digunakan berapa kali teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi syaratnya ketika belum diterima. Tapi perlu diingat teman-teman ya, jadi PIN itu harus dilihat dulu saat pengajuan PIN. Nah, untuk PIN pengajuan di jalur pindah tugas orang tua, ya, jalur pindah tugas orang tua, jika yang disertakan itu adalah surat tugas orang tua mutasi dan juga SKPD, ya, atau saat dia ikut jalur pindah tugas orang tua, maka PIN-nya itu hanya bisa digunakan sekali. Ya, itu sesuai dengan sesuai dengan aturannya. Nanti kita akan bahas di video kita berikutnya. Jadi kalau ikut di pindah tugas orang tua, ya, di tahap 1 misalkan tidak diterima, PIN tidak bisa digunakan di tahap berikutnya. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Nah, paham ya? Jadi PIN itu bisa digunakan 5 kali ya dengan dengan syarat dan ketentuan. Tahap 1 belum diterima, tahap 2 belum diterima, tahap 3 belum diterima, tahap 4 belum diterima, dan tahap 5. Nah, semoga saja bisa terima. Jadi bisa digunakan selama 5 kali dengan catatan belum diterima dan tidak masuk di jalur pindah tugas untuk mutasi orang tua. Paham ya? Nah, tetapi PIN hanya bisa digunakan 1 kali. Nah, ini jika sudah diterima. Ya, ketika sudah diterima, nah maka PIN sudah tidak bisa digunakan untuk melakukan pendaftaran di tahap atau jalur berikutnya. Nah, kita kasih contoh. Misalkan teman-teman daftar di tahap 1 ya. Tahap 1 ternyata teman-teman sudah dinyatakan selamat, Anda diterima di tahap 1. Ya. Jadi ketika teman-teman daftar di tahap 1 ya, misalkan di jalur afirmasi keluarga tidak mampu, ternyata teman-teman diterima, maka teman-teman sudah tidak bisa lagi ikut di tahap 2 atau di tahap 3, tahap 4 atau di tahap 5. Ini sudah tidak bisa ya. Nah, ini nggak bisa. Karena apa? Karena sudah diterima di tahap 1. Jadi PIN hanya bisa digunakan 1 kali saja. Paham ya? Atau mungkin teman-teman hanya ikut, Pak, saya ambil PIN terus nggak ikut tahap 1, nggak ikut tahap 2, saya hanya ikut tahap 3. Nah, ketika tahap 3 ini ternyata diterima, maka teman-teman nggak bisa ikut lagi di tahap 5 atau di tahap 4 ataupun di tahap 5. Jadi PIN hanya bisa digunakan 1 kali saja. Karena apa? Karena teman-teman sudah diterima. Jadi kalau sudah diterima, PIN sudah tidak bisa digunakan. Tapi kalau belum diterima, maka PIN masih bisa digunakan. Nanti kalau teman-teman sudah dinyatakan diterima seperti ini ya, nanti misalkan saya mau coba lagi, Pak, misalkan mau coba daftar di jalur prestasi akademik misalkan. Nah, ini sudah masukkan NISN, PIN peserta, tanggal terbit KK atau SKD, centang capta, klik masuk, maka teman-teman nanti akan ditolak oleh sistem, akan ada informasi seperti ini. Anda tidak dapat mendaftar di jalur ini ya, karena sudah diterima di jalur afirmasi ya. Anda tidak dapat mendaftar karena sudah diterima di pendaftaran jalur afirmasi. Jadi PIN hanya bisa digunakan 1 kali. Karena apa? Karena sudah diterima di salah satu tahap. Entah itu tahap 1, entah itu tahap 2, entah itu tahap 3, tahap 4, atau tahap 5. Ya, jadi misalkan saya hanya ikut tahap 3, sudah diterima, ya sudah, PIN sudah selesai, tidak bisa digunakan lagi. Paham ya? Nah, tetapi jika teman-teman belum diterima, sudah kita jelaskan tadi ya. Jika belum diterima di tahap 1, bisa ikut di tahap 2, bisa ikut tahap 3, bisa ikut tahap 4 ya. Misalkan tahap 4 belum diterima semuanya, nah teman-teman bisa mengikuti sampai di tahap 5. Jadi PIN bisa digunakan sampai dengan 5 kali atau 5 tahap. Tentunya dengan syarat dan ketentuannya ya. Karena di tahap 1 ini harus ada upload berkas ya, ada jalur afirmasi, pindah tugas, prestasi hasil lomba, dan sebagainya. Oke teman-teman ya, ini beberapa jalur pendaftaran dan pembahasan mengenai PIN ya, semoga teman-teman bisa paham ya. Jadi apa itu PIN, PIN itu diambil berapa kali, bisa digunakan berapa kali, dan seterusnya. Semoga informasi ini bisa membantu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.